Kembali lagi di Bincang Wrestling Podcast. Tadinya gue nggak begitu pengen ngomongin soal ini, cuman nggak tahu kenapa banyak banget orang yang ternyata terjadi keramaian gitu di lini Twitter tentang datangnya atau debut, nggak bisa bilang, tapi udah fix kalau si Jade Cargill itu desain sama WWE. Buat lu yang nggak tahu, sebagai WWE Universe secara kebiasaan banyak WWE Universe nggak tahu kalau Jade Cargill ini mantan pro wrestler atau mantan wrestler dari AEW gitu. Singkat cerita dia di AEW selama 3 tahun, 21, 22, 23, 4 tahun mungkin. Sampai di kontrak tahun berapa sih? November 2020, 21, 22, 3 tahun. Sampai akhirnya di 2023 dia kontraknya beres sama AEW dan akhirnya pindah ke WWE. Di sini cukup beritanya cukup besar juga karena Jade Cargill adalah orang kedua dari AEW yang jump ship ke WWE, yang jarang itu terjadi karena di awal-awal di 2020-2021 banyak orang jump ship dari WWE ke AEW, bahwa itu Chris Jericho, Bryan Danielson, Cesaro, Mox, Adam Cole, Keith Lee, banyak lagi, Christian Cage, banyak lagi gitu di AEW. Dan sekarang waktunya gue pernah bikin, gue lupa di konten gue yang mana tuh, gue pernah bilang 2024, 2023, 2024 bakalan sangat menarik. Kita bisa melihat banyak superstar dari AEW pindah ke WWE gitu. Gue sih curiganya, gue ceritain siapa aja yang gue feeling gue bakalan pindah ke AEW, ke WWE dari AEW, karena kita udah ngelihat banget banyak AEW superstar, WWE superstar yang ke AEW. Tapi ngomongin soal Jade Cargill, menurut gue Jade Cargill, karena, dan ini tipikal fans biasa lah, fans AEW biasanya yang lah Jade Cargill nggak bagus-bagus banget. Tenang aja, dia masih bagusan Page, masih bagusan Tony siapa, Tony Storm, bukan Tony Storm ya, terus masih bagusan Britt Baker, masih gitu. Sementara AEW Universe ini bagus nih, Jet Cargill ada. Sama halnya kayak kemarin, siapa ya yang terakhir di AEW, siapa yang terakhir di AEW ya, contoh Adam Cole lah. Adam Cole kan, waktu pas Adam Cole kan dikritik sama badannya yang mulai gendut, mulai buncit. Lihat nih di NXT Adam Cole badannya bagus, sementara di AEW buncit gini. Lihat dia nolak jadi apa, Kitli manager, malah jadi di AEW jadi manajer gitu gitu kan. Pasti banyak lah apa WWE Universe tuh pada ngomongin jelek gitu. Tapi gue sangat, karena menurut gue Jade Cargill ini sangat bagus dan sangat pas karakternya untuk WWE, karena ada beberapa karakter di AEW yang eh gue rasa karakternya itu layaknya indie star dan lebih ke komikal ya. Mungkin ada orang-orang yang bisa berubah transisi juga, layaknya Bryan Danielson, layaknya Mox, layaknya Punk, yang ke Kevin Owen dan si Sami Zayn, Seth Rollins, Tyler Black. Waktu mereka tuh anaknya anak independent wrestling banget, secara pas ke WWE yang lebih komikal, lebih ke karakter, dia bisa transisi jadi kayak gitu. Ada banyak juga kayak Neville, nggak bisa, Neville kan indie wrestler banget. Di AEW masih ada setengah-setengah antara Omega, Bucks, yang technical wrestler, yang wrestler independen banget, sementara ada yang komikal tuh lebih ke karakternya lebih kuat, layaknya Jade Cargill, layaknya MJF, Wardlow, mungkin gue bisa bilang Orange Cassidy, Britt Baker. Banyak orang-orang potensial di AEW yang gue rasa bisa sangat sukses. Pertanyaannya, Jade Cargill akan sukses gak sih di AEW, di WWE? Gue sih feeling sangat mungkin terbuka gitu untuk sukses dengan kehadiran dia dan dengan Women's Division sekarang di WWE yang sangat lagi bagus banget. Menurut gue bakal, kalau bisa dibilang merubah sih enggak, tapi bakal bisa dibilang
akan lebih seru. Di sini ada Rhea Ripley lagi hot-hotnya, Bianca Belair lagi hot-hotnya, ada Becky Lynch masih ada Charlotte, dan peluang Jade Cargill untuk menambah namanya lebih tinggi menurut gue sangat potensial banget. Cargill lawan Charlotte, Cargill lawan Belair, Cargill lawan Becky Lynch, Cargill lawan Rhea Ripley. Peluang di sana dengan nama-nama Women's Divisional household name-nya menurut gue lebih oke. Di AEW gue nggak lihat dari segi talent AEW Women's roster bagus, tapi dari segi household name, dari segi nama besar masih kurang besar, masih menang WWE menurut gue. Kalau di AEW sekarang nama-namanya semenjak Britt Baker nggak champion, sekarang champion siapa sih? Paige kan, Saraya, namanya nggak sebesar itu. Dan gue rasa five pillar of AEW menurut gue Saraya bisa Britt Baker kalau kontraknya udah habis sangat bisa banget untuk dikontrak sama WWE, karena menurut gue karakternya, heelnya apa segala macam udah cocok banget menurut gue sama WWE. Dan rumornya juga di weekend ini kan AEW Wrestle Dream kan bakalan ada si Sasha Banks, siapa namanya gue lupa, Sasha Banks lah pokoknya, jadi Mercedes Moon. Jadi sayang banget Jade Cargill sama Mercedes Moon nggak sempat ketemu, cuman mungkin nextnya mereka bisa ketemu di WrestleMania, mungkin nextnya bisa ketemu di All In, kita nggak tahu, tapi suatu hari gue rasa mereka bakal ketemu lah di dimanapun itunya. Ini jadi perpindahan kedua setelah Cody Rhodes, dan menurut gue yang tadi kata gue kedepannya sih bakal mungkin ada Edge yang bakalan ke AEW, gue nggak tahu juga, tapi rumornya banyak bilang kalau Edge bakal ke sana. Tapi menurut gue sampai sekarang ya yang masih fenomenal banget perpindahan dari WWE ke AEW masih tetap Chris Jericho, karena Chris Jericho tuh membuka mata, karena Chris Jericho terkenal karena WWE guy, dan dia sangat loyal sama Vince. Akhirnya dia pindah ke AEW, menurut gue itu merubah landscape wrestling world sampai sekarang. Dan belum ada lagi perpindahan dari WWE ke AEW yang sesignifikan Chris Jericho menurut gue. Yang lain-lain kayak Mox tuh cuman happy-nya sebentar doang, sementara Chris Jericho dia udah mau pindah, merubah, wah ini nama yang household, orang-orang jadi surprise, kaget ada Chris Jericho, excitement ngeliat Chris Jericho di tempat lain. Dia bisa jadi world champion pertama, dia bisa carrying banyak orang, Orange Cassidy, Darby Allin, wah banyak orang yang dia carry, bisa namanya jadi naik. Menurut gue sangat merubah ini banget Chris Jericho. Yang kesini-sini kayak Mox, kayak Danielson, kayak CM Punk, apalagi kalau gue nggak nyebut nama-nama kayak Keith Lee, Rusev karena dia dipecat ya, bukan keinginan sendiri, jadi karena dipecat, karena kita pasti udah tahu lah dia bakal pindah gitu. Belum ada nama-nama yang besar lagi ke AEW yang sangat signifikan namanya, kayak Christine juga nggak begitu. Gue nggak tahu sih kalau kayak Edge apakah bakal merubah lagi, karena Edge sama Chris Jericho satu level, sama-sama Hall of Famer ya, gue bisa bilang Chris Jericho Hall of Famer juga lah, sama-sama Hall of Famer, sama-sama ya umur usianya sama bareng lah. Gue nggak tahu orang-orang kayak Edge bakal bisa merubah, karena menurut gue AEW butuh nama-nama yang lebih household, yang lebih bakal bisa merubah banget, dan mungkin susah. Nama-nama kayak The Rock dan Roman Reigns itu mereka tuh harus karena dulu WCW mau nggak mau lu harus mengakui kalau ya mereka berhasil ngambil nama Hulk Hogan kan, meskipun Hulk Hogan 94 dan baru itu 2 tahun kemudian, tapi nama-nama Excalibur, Hulk Hogan yang di saat itu WWE, dan di WWE pun nggak ada nama-nama se-household itu. Ada Bret Hart dan Shawn Michael tuh belum selevel kayak Austin gitu. Mereka kan namanya udah besar, tapi bukan kayak sekarang kan WWE punya Roman Reigns, tapi
AEW belum punya siapa gitu top starnya, dan menurut gue itu wajib yang dipunyain sama AEW, dan AEW belum punya sekarang. Waktu itu juga di saat yang sama mereka punya nama household sebesar Hulk Hogan, dan dua nama besar Scott Hall dan Kevin Nash lagi besar-besarnya ditarik ke WWE, jadi ditarik ke WCW, jadi bukan buangan, bukan karena dipecat, dan juga lagi hot juga itu mereka tuh ibarat kayak sekarang Damian Priest atau Dominic Mysterio atau LA Knight lagi naik, atau mungkin waktu pas beberapa tahun kemarin almarhum Bray Wyatt lagi naik, tiba-tiba dirilis terus pindah, nggak dirilis terus dia kontraknya habis terus dia ke sana gitu. Itu hal yang sama juga kayak Danielson, tapi Danielson nggak sehot itu sih menurut gue ya, nggak sehot Danielson 2014 lalu gitu, pas Danielson ke ini ya mirip kayak Mox lah sama, tapi Mox Chris Jericho kan namanya nggak salah tuh gitu sih menurut gue. AEW belum punya nama itu, tapi apakah AEW bakalan terus mencari orang yang ini? Menurut gue iya, karena dia juga kehilangan si Empang, kehilangan Cargill juga, dan gue rasa yang sering gue omongin ini sangat menguntungkan tidak hanya wrestling fans tapi menguntungkan juga para pro wrestler yang jadi berkembang. Jadi kita lihat banyak banget pro wrestler sekarang kan, superstar sekarang yang kalau aja Jade Cargill 2000 dia tuh pernah di tryout 2019 di WWE, kalau aja dia ke WWE belum tentu namanya sebesar ini kan. Kalau aja dia di tryout dan gak ada AEW belum tentu ada Jade Cargill. Jadi AEW sangat simbiosis mutualisme, meskipun mereka dari segi bisnis barengan ya, berlawanan, tapi simbiosis mutualisme kata gue. Ini menguntungkan untuk para pro wrestlernya, dapat benefit dari keduanya, bisa milih, bisa karakternya juga mereka harus push lah, dari segi karakter harus berpikir gimana karakternya lebih bagus, wrestling skillnya juga lebih bagus, udah lebih bagus, storyline-nya lebih bagus ya, yang diuntungkan kita lagi para fans dikasih tontonan bagus. Gitu aja dari gue, sampai ketemu di Bincang Wrestling Podcast berikutnya.